Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dandi Supriyadi, SPDI, mahasiswa LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mata pelajaran Akidah Akhlak, batch 4 tahun 2025 dengan NIM 5252116548. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari tahun 2026 semester 2, saya akan membuat video UKIN, uji kinerja mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala tentang riya dan sum'ah di MTS Nurul Huda Siliwangi kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk pertemuan hari ini pelajaran tentang apa? Akidah Akhlak. Agar pembelajaran lebih berkah, ya, lebih bermanfaat, boleh yang sudah biasa memimpin kelas siapa? Ketua kelasnya? Oke, namanya Retia. Oke, boleh Retia ditunjuk teman-teman. Perhatian, siap mengajar. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya lupa ya, guru akidah akhlak siapa namanya? Bapak Dandi Supriyadi. Berarti kalian hari ini siap mengikuti pelajaran akidah akhlak bersama Bapak. Ini kita cek dulu kehadiran ya. Amira, oke, Nabila, Revi, Hadirat. alhamdulillah semuanya hadir. Nah, boleh minta berdiri sejenak? Oke, dulu ya. Mungkin di sini Bapak mau minta kalian cek dulu ya kerapihan. Apabila nanti ada sabuk yang longgar atau dasi yang kurang pas, mungkin ada sampah di sampingnya atau apa udah bersih? Aman, berarti dikasnya kerja ya dari pagi ya, belum masuk. Oke. Terima kasih, boleh duduk kembali. Bahwa ke sekolah itu tujuannya bukan untuk main tapi untuk Belajar. Untuk materi sebelumnya nih. Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Oke, namanya siapa? Iya. Iya, ya. Asmaul Husna. Benar nggak? Benar. Coba siapa yang bisa menjawab Asmaul Husna atau nama-nama Allah ini ada berapa yang wajib diketahui? Oke, Anda berapa? Ada 99. Oke, 99. Ada yang bisa memberikan contoh 3 saja siapa? Mungkin Nabila, boleh? Oke, tepuk tangan dulu. Tapi materi kemarin alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik ya. Mungkin Cynthia ya, Bapak tanya gini, ya Rahman ya Rahim ini kan maha pengasih dan penyayang. Apakah hanya bacaan ataukah Cynthia harus membuktikan kesehariannya penuh kasih sayang? Membuktikan kesehariannya. Contoh di rumah punya adik nggak? Punya. Ya, kali kepada adik misalnya Cynthia menyerapkan Rahman Rahim itu seperti apa ke adik Cynthia? Menyayangi. Selanjutnya di sini Bapak punya sesuatu ya yang sifatnya menjadi trouble atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tentang yang namanya akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya akhlak tercela yang sering kita praktekkan kepada Allah itu banyak sebagai makhluk. Mungkin siapa yang bisa mencontohkan? Boleh? Perbuatan tidak baik. Oh, perbuatan tidak baik. Ada yang bisa memberikan contoh detailnya perbuatan tidak baik itu apa? Pamer katanya, misalkan kayak begitu ya. Oke, menurut kalian akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas bersama yang namanya permasalahan tentang akhlak tercela, terutama tentang riya. Ya. Apa tadi? Riya. Nah, satu lagi selain dari riya adalah sum'ah. Ya, kalau nifaknya atau munafiknya nanti ya di pertemuan berikutnya. Makanya ingin menyampaikan tentang riya dan sum'ah. Apakah mungkin sering kalian melakukan yang namanya riya di kehidupan sehari-hari? Nah, seberapa sering? Riya ini
sesuatu yang sifatnya mungkin kita kadang sadar, kadang tidak ya melakukannya. Makanya keberadaan itu kadang-kadang sama-sama. Tapi nanti kita kupas ya agar sesuatu ini lebih terang benderang. Apakah kita itu sering melakukan perbuatan tercela tersebut, ataukah misalkan alhamdulillah kita itu sering melakukan akhlak terpuji. Ada yang tahu profil P5? Profil pelajar Pancasila. Oke. Belajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia berbeda. Oke, mantap. Terima kasih ya. Sebagai warga negara yang baik, kita punya jiwa apa? Punya jiwa nasionalisme ya. Sebagai warga negara, boleh kita berdiri sejenak? Oke, berdiri dulu. Nah, kita nyanyikan Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku tak tumpah darahku. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Kalian tanamkan di dalam benak kalian biar tercermin menjadi warga negara yang baik. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, terus dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik. Kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, syiar, surga dan karena di sini sifatnya materi, ya, biar kalian tidak jemu, ya. Boleh sebelum memulai pembelajaran, biar kalian lebih fokus. Begini, Bapak punya sesuatu agar kaliannya bisa terfokus nanti ke depan tentang pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, coba angkat tangan ke atas. Oke, angkat tangan, pegang hidung, pegang telinga. Oke, rapatkan tangan, pegang hidung. Nah, semua pegang hidung? Ada yang pegang kepala enggak? Oke, tuh, pegang dulu. Jadi, kalian masih fokus ya. Tadi kalian menyampaikan, Pak, dia itu begini, gitu kan? Nah, di sini coba dilihat pengertian tentang ria. Boleh ada yang bisa bantu membacakan? Siapa? Ada jelas? Boleh bacakan pengertian ria apa? Ria menurut bahasa artinya melihat. Terus? Ria menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Oke, dulu. Nah, itu tentang ria. Di ria itu intinya tentang melihat, ya. Apa yang dilihatkan? Berarti ada sesuatu yang diperlihatkan. Tujuannya apa katanya tadi? Ingin dipuji. Jadi bukan karena Allah ria, ya. Jadi ingin dipuji. Yang ketiganya apa? Orang yang Perilaku ria. beramal dengan ria, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Terus? Sum'ah beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Ria dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari. Nah, kita simak di sini ada ria, ada sum'ah. Kalau ria mah memperlihatkan, ya. Kalau sum'ah mah mencari. Paham nggak? Dalil akli dan nakli tentang ria. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu. Artinya Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur ria di dalamnya, walaupun ria itu hanya sebesar jarak sikletiknya dijeletik ya. Itu tentang al hadis. Jadi ada hadis, ada dari Qur'annya. Gitu kan? Diterangkan atau dijelaskan di dalam dalil itu tentang di Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6. Boleh sama-sama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya apa? Mahal untuk itu tahnya. Bagaimana tah? Sedangkan kita mungkin kadang-kadang di dalam keseharian suka begitu ya. Di sini dijelaskan, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Oh, di dalam dalil pun ria itu tidak boleh. Tapi kalau kata Al-Quran dan hadis itu wajib kita pedomani. Oke, sepakat? Baca
macam-macam ria ada berapa tuh? Dua. Yang pertama, Ria jali. yang kedua, Ria hoki. ria jali. Apa cina? Ria jali teh? Iya, yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk menggunakan kekuasaan semuanya untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Oke, ria hoki. Yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tapi dengan maksud agar dia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ria kafir merupakan penyakit hati yang sangat halus dan sangat yang ujungnya sama dengan ria jali, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Pujian dan sanjungan dari orang lain. Jadi sekarang kita tahu bahwa macam-macam ria itu ada dua. Yang jadi permasalahan tadi yang diangkat tentang ria, ternyata ria itu terbagi dua. Ada jali, ada hoki. Kalau jali secara terang-terangan terlihat, tapi kalau hoki, misalnya Pak Dandi, apakah Bapak misalkan suka sodako? Oh enggak, saya enggak pernah sodako. Nanti saya tuliskan nyumbang masjid 5 juta, bilang saja hamba Allah ya. Nah itu sama ya. Kalau dia jali terang-terangan, ya misalkan Bapak contoh misalkan gitu kan, memperlihatkan ada punya casing baru misalkan gitu kan, itu namanya ria juga. Terus misal aku tanya misalkan Pak, itu belinya di mana misalkan? Aku tanya, Pak itu belinya di mana? oh iya aku belinya di Jakarta, kamu gak akan belinya harganya lebih ya? Tanya nggak? Enggak kan, nggak tanya harganya kan, tapi Bapak lebih-lebihkan agar tadi Bapak terlihat wow gitu kan, padahal mesernya 20.000. Ya itu namanya ria jali. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat dinilai dari yang ketiga adalah dampak. Ternyata ada dampaknya, ya. Di sini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat ya. Yang ketiganya tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. 3 QS Al-Baqarah ayat 264. Ternyata dampaknya sangat negatif ya, baik buat kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah hal seperti ini wajib kita pelihara atau bagaimana? Ya, apakah bisa harus dihindari atau dipelihara? Pelajari secara mendalam. Coba dilihat. Disaksikan secara detail. Ya, boleh. Jangan lupa ditulis di masing-masing buku. Oh, jangan tahu ya Pak, mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jangan ke 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Oke, sudah disimak? Sudah. Kita bagi beberapa kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Boleh kita bagikan ini ya, dibantu ini. 2, ya, satu kelompoknya 2. Tujuan ini dikelompokkan ya, kalian mengerjakannya bersama-sama. Apa yang tadi kalian saksikan ya secara materi dan juga apa namanya cuplikan di video ya, cuplikan di video. Jadi kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya, misalkan cara mengisinya kah atau bagaimana kah boleh. Ya. Nah, selain dari yang kalian lihat di video tadi ya, coba di dalam contohnya nanti tentang ria tadi dituangkan 1 atau 2 ya yang bersambungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tadi tidak tersampaikan ya lewat video atau lewat materi tadi. Silakan disampaikan ya contoh-contoh riaknya seperti apa misalnya, boleh.
5 ya. Oke. Sampai ditulis ya. Oke, kelompok B, apakah ada kesulitan cara menulisnya? Aman? Mengacungkan tangan ya, kalau yang sudah beres. Sesuai bahasa sendiri. Boleh, silakan komunikasi saja, sampaikan dengan bahasa sendiri. Apa yang diminta dipertanyakan di pertanyaannya, boleh. Ya. Jadi bahasa yang kalian mengerti ya, silakan. Nampak beres ya, boleh dipresentasi ke depan ke limannya, boleh. Yang lain berhadapan sambil dilihat LKPD-nya ya, boleh. LKPD-nya sambil dilihat. Teman kalian yang sudah beres akan menyampaikan presentasinya ya tentang apa yang tadi dilihat. Silakan perkenalkan diri dulu untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Perkenalkan, nama saya Sitiya. Perkenalkan, nama saya Siti Nursida. Yang pertama apa pertanyaannya? Apa pendapatmu tentang perilaku Ahmad? Ahmad salah dalam membuat kebaikan karena tidak hanya ingin dipuji. Oke, apakah sepakat? Sama atau ada yang berbeda? Kelompok yang lain? Beda. Boleh apa? Silakan. Mungkin saja. Ya, silakan. Perilaku Ahmad sangat tidak baik karena ini termasuk perilakunya. Bedanya itu katanya ya. Tadi ini menjelaskan bahwa Ahmad itu rajin bersedekah dan membantu teman, namun setiap kali berbuat baik, ia selalu menceritakan agar mendapat pujian dari orang lain. Pengertian dia. Pengertian dia. Oke, coba. Mencari pengertian dia, memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi ya di situ maksudnya ingin dipuji, terus dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Bagaimana yang lain? Kelompok yang lain? Sepakat? Sepakat. Setuju? Sama? Oke, lanjut. Boleh. Menemukan dalil tentang dia. Saya akan membacakan arti dari dalil itu. Boleh. Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Mengidentifikasi contoh perilaku ria. Ahmad memperlihatkan jam tangannya seharga 1 M kepada Asep. Dulu. Ini berarti sudah masuk poin yang di video ya. Ya. Tadi yang pertama yang kalian lihat kata kelompok A apa? Ahmad memperlihatkan jam tangannya seharga 1 M kepada Asep. Memperlihatkan jam tangannya katanya kepada siapa? Asep. Kita simak sama-sama, benar enggak? Misalkan ya. Yang pertama ya. Dulu. Apakah ada yang tidak sependapat? Yang pertama contoh yang di video? Sependapat. Sama? Kelompok B? C? Sama? Oke, coba kita lihat. Apakah kalian jeli? Oh, jalanan baru ya, Bang? Ya, udah ya. Cuma 1 M Di sini memperlihatkan apa? Kasihan sama Jam tangan. Jam harga 1 M. Satu. Kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Jadi Mengapa ria harus dihindari oleh seorang muslim? Ria harus dihindari oleh seorang muslim karena mengurangi bahwa menghilangkan pahala amal, merusak niat ibadah. katanya kata kelompok 1 begitu. Lanjut. Apa yang akan kamu lakukan agar terhindar dari ria dalam kehidupan sehari-hari? 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Oke, sebelum ada pertanyaan, mari kita berikan dulu tepuk tangan buat pemenang. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan mungkin kepada keempat orang ini dan seterusnya? Ada yang misalkan suka melakukan sikap ria tidak di dalam kesehariannya gitu kan? Misalnya mungkin apa gitu kan? Boleh tanyakan? Ya? Ini pertanyaan. Ya, boleh. Kenapa dia harus dihindari? Karena itu adalah perbuatan yang sangat buruk untuk muslim, tidak baik. Tidak baik katanya ya. Tadi sudah diperkuat di dalam Dalil. katanya begitu. Coba Bapak yang bertanya. Misalnya boleh dari keempat ini yang lainnya mungkin jangan Cynthia saja, Rubina atau siapa. Apakah di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita suka atau sering melakukan ria? Contohnya misalkan siapa? Boleh Rubina? Contohnya apa? Sombong. Hah?
Suka sombong? Sombong apa dalam hal apa misalnya? Lebih detail? Tanya dong saya dong berapa harganya, gitu kan? Berapa emang harganya? Hah? Suka diceritain harganya sama teman. Jadi Rubina pernah melakukan beli sepatu harganya berapa? 1 juta, gitu kan? Dipamerkan lalu ceritakan. Mungkin kalau Bapak ada pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-harinya apa? Tentang ria tadi apa? Sombong? Rianya? Oh, baju. Katanya dia pernah memamerkan baju harganya berapa? 200.000. Diceritakan sama siapa? Waduh, sama si Caca. Saru mana tuh? Bentarnya. Jadi dia pernah melakukan dia yang tadi sombong punya baju baru harganya 200.000 ya, diperlihatkan lalu diceritakan sama Caca. Tujuannya pasti ingin dipuji. Oke, ya kita tarik kesimpulan ya. Apa yang disampaikan tadi udah diwakili ya sama kelompok B ya. Dipresentasikan di depan. Kita simpulkan. Ya. Oke. Ini Bapak tadi udah berarti kesimpulan ria dan sum'ah ya, bisa dibaca ya di depan bareng-bareng. Siap. Ria dan sum'ah adalah penyakit hati serta sifat tercela, ciri kecil yang merusak pahala amal ibadah karena dilakukan untuk mencari pujian manusia. Ria pamer dengan memperlihatkan amal, sedangkan sum'ah menceritakannya. Keduanya berakibat fatal, menghilangkan ikhlas dan dibenci Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib dihindari. Apa tadi nerakanya? Nerakanya ya. Itu yang Bapak bisa ambil simpulkan dari penyampaian yang kalian tadi apa sampaikan ya. Kita simpulkan bersama ya kan. Kesimpulannya seperti itu. Sepakat nggak? Oke, kalau sepakat nggak apa-apa ya. Harapan Bapak ketika belajar justru tidak puas. Harapan Bapak ya. Nanti kalau ketemu bisa dikupas lagi. Sampai di penghujung pembahasan ya. Kita menyimpulkan sudah ya kan. Terus coba kita cek ya. Bagaimana menurut kalian ya hal paling sulit dari pelajaran ini, dari pelajaran dia? Silakan, siapa? Cuk. Jadi yang paling sulit dalam pelajaran dia itu apa? Menghindari rianya. Tunggu dulu. Oke, siapa? Rianya, Cynthia. Cynthia, menghindari Ria. Ya, itu sulit kenapa? Mungkin yang lain? Sama? Oke, sulit ya, menghindarinya itu sulit. Apabila Bapak bertanya ya, poin kalau Bapak tanya tentang bintang 1 sampai 5, mungkin hasil pembelajaran kita hari ini ya, nilainya kira-kira yang pantas kalau bintang 1 sampai 5 kira-kira berapa? Kelompok 1? 4. Kelompok 2? 4. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita hari ini cukup memuaskan ya, karena kalau 1 sampai 5 ya. Kalau 1 sampai 5 itu adalah nilainya, kalau 4 itu sekiranya sekitar 80% kurang lebih. Oke. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan materi tentang ria ya. Nah, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran akidah akhlak tentang permasalahan yang namanya ria ini ya, Bapak ingin memberikan kepada kalian sesuatu yang sifatnya motivasi lah. Intinya begini. 1, tadi kita sudah memahami apa arti tentang ria, bagaimana contoh ria, bagaimana dampak ria, cara menghindari ria. Maka titip Bapak untuk kalian 1, secara hati, lisan, dan perbuatan. Dari mulai sekarang ke depan, maka perbaikilah dan hindari perbuatan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya ria, terus sum'ah ya, ria dan sum'ah. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang namanya nifaq. Nifaq itu adalah munafik ya. Ria, sum'ah, nifaq. Oke. Itu pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, maksimal, dan bisa menjadi pembelajaran baik di dunia sampai nanti kelas kita terakhir. Oke, banget untuk ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran dengan membacakan doa. Perhatian, siap. Sudah belajar, mari kita membaca surat Al-Asri dalam hati. Mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian, pulang dengan tertib. Semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.